Baru, baru muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Putri Zahra sebagai moderator, dan rekan saya, yaitu Rasa Alia Putri, Indah Andini, Zahra Dwi Putri, Putri Haria Cahayu sebagai penyaji dalam presentasi pada kali ini. Baiklah, langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahra Dwi Putri. Kepada Zahra Dwi Putri dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian kapang. Kapang adalah jenis organisme mikroskopis yang termasuk dalam kerajaan fungsi dan jamur. Jamur ini dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk tanah, makanan, dan benda-benda organik yang membusuk. Kapang memiliki peran penting dalam proses penguraian bahan organik dan memiliki berbagai efek, baik positif maupun negatif. Beberapa kapang dapat memiliki manfaat dalam industri makanan seperti dalam proses fermentasi bir, atau tempe. Beberapa jenis kapang juga dapat menyebabkan kerusakan pada makanan dan dapat menghasilkan senyawa beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel. Kepada Abel dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kapang Rhizopus oryzea. Rhizopus oryzea adalah jenis kapang yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Makanan tradisional yang berasal dari Indonesia. Ini penting dalam proses fermentasi tempe, di mana biji kedelai direndam, direbus, dan kemudian dicampurkan dengan kapang Rhizopus oryzea. Kapang ini membantu mengubah biji kedelai dan memberikan cita rasa yang khas pada tempe. Dan kedua ada Aspergillus glaucus. Aspergillus glaucus ada jamur berserabut yang seperti banyak jamur lainnya yang termasuk dalam genus Aspergillus. Jamur ini bersifat patogen ringan, namun memiliki sejumlah kegunaan potensial yang berguna dalam pengobatan dan produk bahan makanan. Aspergillus glaucus group biasanya digunakan untuk fermentasi makanan kotobushe, itu makanan Jepang. Perubahan kimiawi selama fermentasi pada kotobushe, yaitu satu, kadar air pada kotobushe cenderung meningkat selama proses fermentasi karena ikan kayu cenderung menyerap uap air yang ada di dalam sekitar proses fermentasi. Yang kedua adalah perubahan kadar fenol kotobushe selama fermentasi terlihat cenderung mengalami penurunan. Ini dipengaruhi oleh lamanya fermentasi. Tiga, kadar asam glumat ikan kayu meningkat akibat proses fermentasi. Empat, ada hasil rata-rata penerimaan aroma ekstrak ketsabusi berkisaran pada nilai 2,3 sampai 3,9. Hasil aroma ekstrak tidak dipengaruhi oleh kapang tetapi lamanya fermentasi. Yang terakhir ada penerimaan rasa ekstrak ketsabusi berdasarkan kombinasi antara rasa gurih dan keasaman ekstrak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri ini dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari Abel, yaitu yang ketiga adalah Penicillium glaucum. Penicillium glaucum memiliki kemiripan dengan Penicillium roqueforti yang digunakan dalam keju biru lainnya seperti Roquefort. Kapang ini juga memberikan karakteristik rasa serta tekstur pada keju biru. Ketika ditambahkan ke dalam curd atau susu selama pembuatan keju, kapang ini tumbuh dan menghasilkan serat benang halus berwarna biru yang mengarah pada pembentukan adiksi biru pada keju. Proses pematangan kemudian memungkinkan Penicillium glaucum untuk berkontribusi pada pembentukan rasa, aroma, dan tekstur unik yang sering ditemukan dalam keju biru.
Yang keempat ada mucor. Genus kapang yang terdiri dari berbagai spesies. Kapang ini termasuk dalam kelompok Zygomicota dalam kerajaan fungi atau jamur. Meskipun beberapa spesies mucor digunakan dalam tertentu, perlu diingat bahwa tidak semua spesies mucor aman untuk dikonsumsi. Beberapa spesies mucor menghasilkan senyawa beracun atau bisa menjadi patogen yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Dari saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh Rachel. Kepada Rachel dipersilahkan. Baiklah, yang kelima, Penicillium glaucum. Penyebaran kapang pada mucor ditemukan di lingkungan alam, seperti tanah dan kompos, serta dapat tumbuh berbagai jenis bahan organik, termasuk makanan yang rusak atau basi. Makanan beberapa spesies mucor dapat tumbuh pada makanan yang rusak seperti roti berjamur, dan benang jamur dan spora. 3. Peran dalam makanan. Meskipun mucor kadang-kadang digunakan dalam pembuatan makanan tertentu seperti tempe, ada beberapa jenis mucor yang menghasilkan racun dan harus dihindari. Kesehatan. Beberapa spesies menjadi patogen yang menginfekti manusia atau hewan, menyebabkan infeksi yang dikenal sebagai mucormikosis, terutama pada individu yang memiliki sistem kekebalan yang lemah. Selanjutnya, 5. Penicillium roqueforti. Jenis kapang yang memiliki peran khusus dalam pembuatan beberapa jenis keju biru seperti Roquefort, dan Gorgonzola. Kapang ini memiliki karakteristik unik pada keju biru tersebut, termasuk rasa dan aroma khas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Penicillium roqueforti memiliki kemampuan untuk mengurai protein dan lemak dalam keju, menciptakan reaksi kimia yang menghasilkan senyawa dengan rasa tajam dan karakteristik seperti keju biru. Proses fermentasi ini juga memperhatikan pertumbuhan bakteri dan memungkinkan keju biru untuk berkembang. Selanjutnya, Indah. Alternaria, jenis kapang yang mencakup berbagai spesies. Beberapa informasi umum mengenai kapang Alternania. 1. Habitat. Alternaria dapat ditemukan di berbagai lingkungan, terutama tanah, tanaman, dan bahan organik yang membusuk. Mereka sering dijumpai pada tumbuhan dan dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. 2. Makanan. Beberapa spesies alterna dapat tumbuh pada makanan yang rusak, terutama pada buah-buahan dan sayuran. Menyebabkan kerusakan pada makanan yang menghasilkan mikotoksin yang dapat terjadi konsumsi. Selanjutnya,
oleh Indah. Tiga, alergen Alternaria juga dapat menjadi alergen yang memicu reaksi alergi pada beberapa individu, terutama yang memiliki sensitivitas terhadap 4 terhadap spora kapang kesehatan. Beberapa spesies Alternaria dikaitkan dengan penyakit pada manusia, termasuk infeksi saluran pernapasan, terutama pada individu dengan sistem kekebalan yang melemah. 7. Fusarium venenatum. Spesies kapang yang ditemukan dalam genus Fusarium, namun Fusarium venenatum khususnya terkenal karena peran khususnya dengan produksi bahan pangan yang disebut corn. Corn adalah produk protein nabati yang digunakan sebagai alternatif daging. Kapang ini menghasilkan massa sel yang kemudian diolah menjadi produk akhir seperti potongan daging nabati atau bentuk lainnya. Corn dikenal karena memiliki tekstur yang mirip dengan daging dan sering digunakan dalam hidangan vegetarian atau vegan. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi kami pada kali ini. Kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.